Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Kali ini saya akan membahas mengenai seorang tokoh penyebar agama Islam di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang bernama Bathara Katong. Tokoh ini pun disebut-sebut sebagai pendiri dari Ponorogo. Bathara Katong sendiri bukanlah nama yang sebenarnya dan bukan asli Ponorogo. Ia berasal dari Madura dan bernama asli Lembu Kanigoro. Biasa juga dipanggil dengan sebutan Joko Piturun. Sebutan Bathara adalah salah satu strategi dalam menyebarkan agama Islam di Ponorogo dan sekitarnya. Yang saat itu masyarakat di Ponorogo masih memeluk agama Hindu dan Buddha atau juga kepercayaan animisme dan dinamisme. Semasa muda, Lembu Kanigoro ini tekun belajar, baik belajar ilmu kanuragan yaitu ilmu bela diri maupun ilmu pemerintahan dan ilmu-ilmu yang lain. Benarkah Bathara Katong ini anak dari Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit? Mengapa pula ia mendapat julukan Bathara, manusia setengah dewa? Simak tayangan ini sampai akhir agar teman-teman mendapatkan penjelasan yang lengkap mengenai Bathara Katong ini. Saya kembali mengingatkan untuk teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru teman-teman mendapatkan notifikasi. Tak lupa saya mendoakan kepada teman-teman semua agar selalu sehat, bahagia, penuh berkah dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Bathara Katong adalah anak dari Prabu Brawijaya V, Bri Kertabumi, dengan istri kelima yaitu Putri Bagelen. Ia masih saudara satu bapak beda ibu dengan Raden Patah atau yang menjadi raja di Kasultanan Demak. Ia merupakan anak dari Prabu Brawijaya V dengan istri ketiga yaitu Putri Campa. Prabu Brawijaya V ini memiliki 117 anak. Sebagian diantaranya menjadi penyebar agama Islam seperti Aryo Damar Adipati Palembang, Bathara Katong Adipati Ponorogo, Aryo Lembu Peteng Adipati Pamadegan, Aryo Merak Kuncar Adipati Lumajang, dan Raden Patah Adipati Demak. Jadi secara historis Bathara Katong ini mempunyai hak tahta Majapahit. Ia mendapat daerah kekuasaan dari ayahnya di sebelah timur Gunung Lawu dan di sebelah barat Gunung Liwes ke selatan sampai dengan pantai selatan. Bathara Katong ini memiliki 5 istri. Istri pertama atau permaisuri bernama Putri Adi Kaluwung dari Demak. Sedangkan istri kedua Putri dari Bagelen, istri ketiga Putri dari Pamekasan Madura, sedangkan istri keempat adalah putri dari Kiai Ageng Kutu atau Ketut Surya Ngalam yang bernama Niken Gendini. Sedangkan istri kelima atau istri terakhir yaitu putri dari Ki Buyut Wono yang bernama Putri Kuning dari desa Kertosari. Bathara Katong memiliki 7 anak, salah satu diantaranya bernama
Sunan Katong yang menjadi penyebar agama Islam di daerah Kaliwungu, Kendal, tak jauh dari Semarang, Jawa Tengah. Bathara Katong sendiri lahir pada tahun 1447. Ia diangkat menjadi adipati pada tahun 1486 dalam usia 39 tahun. Bathara Katong meninggal pada tahun 1517 dalam usia 70 tahun dan dimakamkan di Dusun Setono. Sebelum membahas mengenai bagaimana Bathara Katong menyebarkan agama Islam di Ponorogo, kita ulas dulu mengenai Ponorogo. Ponorogo ini dulu adalah sebuah kerajaan yang bernama Wengker dan dipimpin oleh Ki Ageng Kutu Suryangalam. Lokasi kerajaan Wengker ini dari Ponorogo hingga ke Madiun yang diapit oleh dua gunung, yaitu Gunung Wilis di sebelah timur dan Gunung Lawu di sebelah barat. Wengker sendiri berasal dari kata wewengkon yang angker. Wewengkon itu artinya penuh misterius. Ibu kota kerajaan Wengker berada di daerah Kutuwetan, Kecamatan Jetis, Ponorogo. Saat itu, sebagian besar masyarakat di kerajaan Wengker memeluk agama Hindu dan Buddha. Nilai-nilai agama Hindu dan Buddha ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kendati demikian, ada orang yang sudah memeluk agama Islam walaupun jumlahnya sangat sedikit, seperti misalnya Kiai Mirah. Agama Islam mulai dikenalkan di kerajaan Wengker pada saat runtuhnya kerajaan Mojopahit yang dimulai dari tahun 1447 hingga 1451 dengan Raja Kertawijaya. Setelah Kertawijaya wafat, diganti oleh Raja Sawardana yang bergelar Brawijaya II dari tahun 1451 sampai dengan 1456. Pada tahun 1476 terjadilah peristiwa besar. Saat itu Raden Patah yang beragama Islam menghadap kepada Prabu Brawijaya V yang beragama Buddha. Pada intinya, ia meminta sebuah jabatan seperti halnya anak Brawijaya yang lain. Ia pun diangkat menjadi Adipati Notoprojo di Bintoro Demak. Raden Patah adalah Raja Islam pertama dengan gelar Sultan Shah Akbar Jimbun Sirullah Brawijaya. 2 tahun kemudian, yakni tahun 1478, kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Sejumlah wilayah di pesisir pantai utara seperti Tuban, Gresik, Panarukan, Demak Bintoro, Pati, Yuwono, Jepara, dan Kudus menyatakan pisah atau lepas dari kerajaan Majapahit. Pengangkatan Raden Patah menjadi adipati di Bintoro Demak ini membuat marah Ki Ageng Kutu Suryangalam. Ia 3 kali tak hadir dalam pertemuan penting di kerajaan Majapahit. Bahkan ia menyatakan ingin memisahkan diri dari kerajaan Majapahit. Ia juga marah besar karena banyaknya pendatang dari seberang, maksudnya dari Timur Tengah, yang datang ke pantai utara Jawa dan menyebarkan agama Islam
tanpa seizin kerajaan. Ia menganggap ini mengganggu keyakinan dan agama yang dianut oleh Ki Ageng Kutu. Ki Ageng Kutu pun kemudian mengembangkan seni barongan atau reog sebagai kritik terhadap Raja Majapahit saat itu yang menurutnya tunduk kepada Putri Campa. Dalam seni tersebut, Raja Majapahit digambarkan sebagai kepala harimau, sedangkan Putri Campa digambarkan sebagai dadak merak. Ki Ageng Kutu tahu akan resiko terhadap sikap yang diambilnya, yaitu menentang kepada Raja Majapahit. Untuk itu, tiap malam ia menggembleng para prajuritnya dengan ilmu kanuragan agar menjadi sakti dan kebal terhadap senjata. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan diri jika Wengker diserang oleh kerajaan Majapahit dan kerajaan yang lain. Di bawah sinar rembulan, pemuda-pemuda digembleng ilmu bela diri dan kanuragan dengan iringan tetabuhan seperti suara trompet, ketipung, seruling, kempul, dan ketuk untuk memberi semangat dalam berlatih. Melihat ulah Ki Ageng Kutu yang mulai menyimpang, kerajaan pun menggelar sidang. Dalam sidang para petinggi kerajaan ini diputuskan kalau kerajaan akan mengirimkan Bathara Katong ke Wengker untuk melihat situasi di sana. Katong harus menelusuri dari desa yang berada di Gunung Lawu sampai ke Gunung Wilis. Ia harus melihat situasi di mana desa yang sepi, di mana desa yang ramai, apakah penduduk sudah memeluk agama Islam atau mayoritas masih beragama Hindu dan Buddha. Untuk menjelajahi desa yang luas itu, Bathara Katong ditemani oleh Selo Aji. Selo Aji ini adalah patih Kasultanan Demak yang sakti mandraguna. Dalam perjalanan itu, mereka menemukan sebuah desa bernama Mirah. Disebut Mirah karena pendiri desa itu adalah seorang kiai, yaitu Kiai Mirah. Dia beragama Islam dan memiliki anak perempuan yang bernama Mirah. Kini, nama desa itu menjadi Nambangrejo, masuk ke dalam wilayah Sukorejo. Singkat cerita, Bathara Katong dan Selo Aji singgah di rumah Kyai Mirah. Mereka pun mengucapkan salam dengan cara Islam. Bathara Katong dan Selo Aji ini menyapa dengan sapaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu Kyai Mirah sangat senang setelah menjawab salamnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka berdua pun lalu bercakap-cakap. Katong dan Selo Aji menceritakan misi yang diembannya. Setelah bercerita banyak, cerita ngalor ngidul, akhirnya Kyai Mirah juga mengeluarkan unek-uneknya jika ia tidak betah tinggal di desa ini karena di sekitar desa Mirah ini dikuasai oleh para warok yang sering berbuat semena-mena. Warok ini sering membunuh orang lain tanpa alasan yang jelas. Akhirnya mereka bertiga melanjutkan misi pengintaian, kemudian kembali ke Kasultanan Demak untuk melaporkan hasilnya.
Untuk mengalahkan Ki Ageng Kutu yang memiliki kesaktian tinggi, Bathara Katong mulai menata pasukan dan mencari kelemahan dari Ki Ageng Kutu. Dalam pengaturan strategi ini, Kiai Mirah punya ide cemerlang, yaitu mereka akan mengirim pasangan suami istri yang bernama Singosari dan Nawangsari untuk menjadi abdi dalem di Ki Ageng Kutu. Singosari menjadi tukang kebun, sedangkan Nawangsari menjadi pamong dari Niken Gandini, anak dari putri Ki Ageng Kutu. Lewat Nawangsari, Raden Bathara Katong berhasil mendapatkan keris. Keris ini pusaka sakti dari Ki Ageng Kutu. Nama pusaka atau nama keris itu adalah Kiai Condong Rawe. Keris itu pengurusannya, perawatannya diserahkan kepada anak pertamanya yang bernama Niken Gandini. Dengan pusaka milik Ki Ageng Kutu tadi, yaitu Kiai Condong Rawe, Bathara Katong berhasil mengalahkan Ki Ageng Kutu. Bahkan Ki Ageng Kutu meninggal dunia. Untuk meredam amarah rakyat, yaitu masyarakat Wengker, Bathara Katong menginformasikan jika Ki Ageng Kutu sudah mukso atau menghilang. Usai meraih kemenangan, Bathara Katong melakukan babat alas dengan menamakan kawasan yang dipimpinnya sebagai Pronorogo, yang kemudian menjadi Ponorogo seperti penyebutan saat ini. Ia memerintah Ponorogo sejak tahun 1496. Selanjutnya, ia juga memindahkan pusat pemerintahan ke Dukuh Tinggen sebelah barat Pesarean. Sementara Niken Gandini, anak perempuan dari Ki Ageng Kutu, dinikahi dan diboyong. Sedangkan anak Ki Ageng Kutu lainnya atau adik dari Niken Gandini, yaitu R. Suryolono, diangkat menjadi panglima tentara bergelar Suromenggolo. Sedangkan anak pertama laki-laki dari Ki Ageng Kutu yang bernama R. Suryodoko dijadikan Demang di Surukupeng menggantikan ayahnya. Makam Bathara Katong terletak di tengah komplek pemakaman, di dalam bangunan pendek bergenteng sekitar 4-5 meter persegi. Terlihat patok nisan berbalut kain kuning dengan tirai-tirai hijau putih di pintu masuknya. Di sebelah kiri atau di sebelah barat dari makam Bathara Katong terdapat makam dengan bangunan pendek bertuliskan Ki Ageng Mirah. Tepat di sebelah baratnya lagi terbaring Tumenggung Selo Aji. Dari ketiganya tadi, makam Tumenggung Selo Aji yang tidak diberi genteng. Konon setiap diberi atap, tak lama kemudian atap tadi akan roboh karena disambar oleh petir. Di luar gerbang makam, tepat di sebelah barat, terdapat pendopo yang menjadi tempat para peziarah beristirahat. Di sebelah barat pendopo ini terdapat Masjid Bathara Katong. Teman-teman, demikianlah perjuangan Bathara Katong dalam menyebarkan agama Islam di daerah Ponorogo, Jawa Timur. Ia prajurit yang cerdas,
punya strategi jitu dan sabar mencari kelemahan lawan sehingga pada akhirnya bisa mengalahkan Ki Ageng Kutu Suryangalam yang terkenal sakti mandraguna. Jika teman-teman memiliki pengalaman horor atau cerita misteri atau menginginkan saya membahas sebuah topik tertentu, silahkan mengirim pesan melalui email di misteri.verhal@gmail.com atau bisa juga menulis message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Atau kalau yang nggak mau ribet, cukup nulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti kami yang akan menghubungi teman-teman. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal karena episode mendatang saya akan membawakan berita misteri, cerita horor ataupun berita-berita lain yang sangat dahsyat. Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.